mulai tahun 2006, 2007, 2026, 2027 nanti bumi alam, bumi, bulan, matahari itu sejajar begini. Sejajar. Sehingga gravitasi bumi itu semua itu tidak bisa nempel. Tidak bisa nempel. Bahkan nanti mungkin ya listrik itu akan mati total. Mati total. Coba kalau listrik mati total, TV tidak bisa lihat, radio tidak bisa nyetel, HP tidak bisa berjalan, kamera tidak ada gunanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya bagaimana? Ya kembali menjadi orang Jawa. Orang Jawa. Pasrah, sabar, rilo, nerima, teman, jujur supaya berbudi luhur. Karena kalau sudah berbudi luhur, doyonya itu mandi, Mas. Mandi doyonya itu. Nah, ketika kemudian listrik itu mati, kalau dari pendalaman atau mungkin firasat yang Jati sendiri, itu yang menyebabkan pure karena alam, kehendak Tuhan, atau memang ada yang sengaja ingin menciptakan situasi yang seperti itu. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga Iya, ada. Rahayu yang Jati Kusumo. Rahayu. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir menyapa adik-adik di Ngaji Rasul lagi. Kita butuh orang tua untuk senantiasa mengingatkan yang masih muda-muda begitu, yang supaya kemudian tidak melupakan ajaran-ajaran leluhur Nusantara, gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke ajaran Nusantara yang lebih mendalam begitu ya, yang Jati, dalam kepercayaan Jawa itu kan akhir tahun ini kan kita lihat ya, ada Semeru meletus, terus kemudian Merapi mulai bergejolak gitu. Nah, itu kira-kira kalau dalam titen, orang Jawa itu kan mengenal yang namanya titen gitu. Ada semacam kayak tanda-tanda gitu. Nah, ini hanya sebatas gejala alam atau kemudian ada tanda-tanda yang terkait dengan perilaku manusia gitu. Bagaimana yang Jati merespon kejadian ini? Terima kasih. Pertama-tama justru yang mengucapkan terima kasih pada Mas Indra dan adik-adik, karena khususnya kepada cucu saya Nduk Fatimah yang ada di ND. Karena ngaji Roso Anda mengetahui Bung Karno itu siapa, di mana, kemana. Dan semua yang disampaikan ke Eyang sudah sampaikan kepada mereka-mereka, termasuk saya harus hati-hati terhadap beberapa orang yang memang mengikuti jejak langkah saya. Karena saya harus berdiri tegak sebagai seorang Prabaraja Jagat Jawa yang dulu pernah dinobatkan di Trowulan tahun 2008. Oleh karena itu, Eyang yang sudah 80 tahun ini harus berpikir dengan fondamen Jawa. Kenapa? Karena sebagaimana saya ceritakan, bumi setelah dibuat itu diisi orang yang sempurna dulu. Orang yang bisa mengabdi kepada Sang Maha Kuasa. Kalau orang Islam menyebut Allah, kalau orang Nasrani menyebut Allah, atau yang Widi atau dan sebagainya. Oleh karena itu, antara alam dan manusia itu sebenarnya sebagaimana suksesnya Mojopahit, ini saudara-saudara saya di Trowulan semua tahu dan paham bahwa Nusantara ini pernah dikuasai, dipimpin seorang wanita yang namanya Tri Buana Tunggadewi. Tri itu 3, Buana itu jagat, Dewi itu wanita. Seorang wanita yang mampu menyerap
energi makrokosmos ke mikrokosmos. Siapa itu? Beliau itu adalah cucunya tetangga saya di Ponowijen, cucunya Ken Dedes. Ken Dedes sendiri tidak pernah menjadi raja. Oleh karena itu waktu itu tahun berapa saya membuat film Wanita di Balik Tahta. Karena rahimnya mengandung raja-raja besar yang membesarkan Nusantara ini. Pengaruhnya sampai 2/3 dunia. Ini anak-anak muda harus tahu. Jangan sok pinter, jangan sok sombong. Meletusnya Gunung Semeru itu adalah peringatan buat kita. Oleh karena itu, saya itu punya gelar profesor karena mengilmiahkan klenik. Bagi orang barat disebut klenik. Klenik itu apa? Dari kata-kata klen, ek. Klen itu himpunan, ek itu misterius. 2 ditambah 2 ada ek. Berapa ek? Bagi orang barat tidak tahu. Karena ininya tidak nutut. Tapi orang Jawa tidak pernah yang tidak bisa tahu. Di Semeru bagian selatan itu ada orang pertapa sudah 300 tahun. Suatu saat pergi ke rumah saya di Jalan Titan di Malang menyampaikan bambu ini. Romo, bambu ini adalah kuncinya Gunung Semeru. Gunung Semeru mau diapain terserah pada Romo. Maaf, saya itu bukan malaikat, saya itu bukan Tuhan, tapi saya sadar bahwa kewajiban saya sebagai Raja Jawa harus betul-betul menyelamatkan apa yang harus diselamatkan. Ini namanya pering petuk. Betul, begitu Semeru mengeluarkan lava panas sampai 14 km. Ini saya sembayangi di rumah. Satu ini, kedua ini kenong. Kenong ini sudah hidup kira-kira sekitar 600 tahun. Ini dari lembah Gunung Kelut. Dari desa Papungan yang namanya adalah Kapulungan. Dulu ada gamelannya para malaikat, para dewa-dewa. Pada waktu itu, ya, orang itu sampai bingung di sumber cangkring di desa Papungan. Itu pagi, sore, awan, malam pernah suara gamelan itu tidak pernah berhenti. Suara gamelan itu. Sejelek-jeleknya orang Jawa. Kalau bulan puasa itu tahu diri lah. Ini pada taraweh, pada kadarusan, jadi tidak akan latihan gamelan. Tapi anehnya di sumber cangkring itu siang, pagi, sore, bulan puasa juga gamelan terus. Akhirnya kami dengan orang tua kami, Bapak Noto dari desa Papungan sana, Noto Karni, Bapak saya, Ibu saya Suyi, itu mengadakan tirakat di sana. Gamelan itu bisa dipinjam untuk bersih desa. Kenapa harus bersih desa? Karena si Jawa itu sopan santun terhadap bumi. Nah, oleh karena itu sudah beberapa kali saya menghimbau kepada orang-orang konglomerat, orang-orang yang punya duit, mbok sekali tempo rezekinya disisihkan. Untuk apa? Untuk ruat bumi. Bumi Pulau Jawa sudah dikotori darah-darah yang tidak baik semua. Tahun 1965, 3 juta manusia darahnya melambang. Ya, siapa yang mendoakan? Tidak ada. Peristiwa Kanjuruhan di Malang, ratusan orang meninggal. Dianggap itu dongeng saja. Jangan dipikir Sukma itu tidak itu. Sukma itu tidak hidup. Karena Sukma itu di dalam dirinya masih ada Tuhan. Nah, Tuhan belum kembali ke istananya berbadan Sukma. Jangan dipikir mereka itu tidak tahu anak cucu menderita. Tahu. Mereka itu tahu anak cucu menderita itu tahu. Kalau kita tarik kesimpulan garis merah dengan politik, negeri ini sudah nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Negeri ini sudah nyimpang jauh dari cita-cita kemerdekaan. Yang dulu dipelopori oleh orang di Singosari yang namanya Prabu Kertanegara, berulang kali saya sampaikan. Praptaika Dharma Putra Nusantara Ingsun Tan Hamukti Palapa. Palapa itu apa? Rempah-rempah. Lamun durung nikah yang Nusantara, yang Tumasek, sekarang Singapura. Dulu kecamatan kita Singapura itu. Yang Johor, sekarang Malaysia. Dulu wilayah kita. Yang Gurun, sekarang Australia. Dan maaf, Jatikusumo itu punya peran besar. Ini Mbak Astrid yang melacak sebagai orang Katolik. Yang melacak Australia itu siapa yang mensejahterakan dan orang Barat. Waktu itu karena rumah saya di desa, bapak saya itu belantik.
ya, keluarga dalam Solo tapi diundang ke keraton untuk mengambil haknya tidak mau, mboten ndoro dalam dateng dusun kemawon sareng kalian kaum marhen. Ya wes Pak Noto, tolong kumpulkan domba-domba. Cari domba-domba dikirim ke Australia. Jadi tugas saya waktu kecil itu angon wedhus di desa Papungan. Angon wedhus ke sana kemari dan jumlahnya itu ratusan. Wedhus itu dikirim ke Australia untuk apa? Ternyata untuk wool, untuk bajunya orang barat supaya ndak katisen, supaya nah inilah ini Mas Indra. Jadi terpaksa ini saya sampaikan ya sambil menangis karena begitu besar peranan Ngaji Roso ini terhadap masyarakat. Matur nuwun. Nah, yang menarik sekali ya. Jadi kalau belajar tentang sejarah itu sesuatu yang sangat penting gitu, karena mayoritas kita yang muda-muda tuh buta gitu ya yang jadi, sehingga perlu untuk kemudian diedukasi bahwa kamu tuh, bangsamu tuh sebenarnya bangsa yang besar gitu. Sekarang kok jadi kayak gini gitu kan. Minimal kita bisa berkaca gitu yang jadi ya. Tapi sebelum kita masuk lebih mendalam, saya ingin coba mengelaborasi tentang pengalaman yang jadi ketika kemudian didatangi sama pertapa yang usianya kurang lebihnya 300-an tahun ya di Gunung Semeru. Itu tuh terjadi kapan, dan emang bener orang itu ada yang hidup sampai 300 tahun yang jadi. Gimana peristiwa itu kejadiannya seperti apa yang jadi? Karena kan rata-rata orang meninggal sekarang kan ya 90 tahun, 80 tahun gitu kan rata-rata. Yang di atas 100 tuh udah jarang yang jadi. Gimana? Yeah. Kalau dipikir secara rasional, logis-logis saja. Karena mungkin seseorang itu tidak melakukan 5 hal yang dulu pernah dilakukan Sang Buddha ya. Waktu itu 1, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Melakukan itu. Jadi orang makan itu penting karena punya perut. Kalau tidak punya perut ya tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Tapi meskipun perut makan, harus dipikir dulu apa yang dimakan ya. Dan ini sudah digambarkan oleh leluhur kita di dalam pagelaran wayang kulit yang namanya Jamang. Jamang Mas Sungsun Tiga Kinancingan Garuda Mungkur. Sungsun Tiga itu artinya trap 3. Untuk menuju ke Allah, ke puncak Borobudur. Borobudur itu di bawahnya itu cerita tentang zaman, itu kitab suci Borobudur itu. Lalu yang kedua, perjalanan seseorang pemuda ketika kali ada orangnya di dalam stupa-stupa itu, paling atas kenapa tidak ada? Ya karena itulah Tuhan. Tuhan itu tidak bisa didemek, tapi ada dan rasional. Dan menurut saya, disertasi saya profesor mengilmiahkan dan merasionalkan Tuhan. Menurut saya ini, jadi saya dapat 2 dari 1 dari Klungkung Bali, yang kedua dari UB Brawijaya gitu ya Mas Indra. Jadi orang umur panjang itu tergantung kita. Apa yang kita makan harus kita pikir dulu. Oleh karena itu di dalam ajaran Pangestu, nanti kawan saya akan wawancara juga tentang Pangestu nanti ya. Itu hanya dibagi misalnya El Pramit, eling percaya mituhu. Eling karo pangerane, percaya karo ajarane, mituhu nglakoni apa yang harus dilakoni. Dan syaratnya harus dengan Pancasila, dengan 5. Jadi hastosila, sabar, rilo, tremen, sabar, rilo, trimo, temen, jujur, pasti berbudi luhur. Berbudi luhur itulah orang yang bertuhan. Sekarang sebaliknya, orang sekarang nganggap apa itu nyobong dupa itu musyrik, sirik itu sirik. Itu ininya yang jongkok ini yang bukan orang ilmiah. Kongslet ya. Iya, orang Blitar Mas Indra. Orang Blitar itu abad ke-7, Empu Barada bisa terbang tanpa mesin, tanpa baling-baling. Yang Prabu Brawijaya ini tahu sendiri kalau Empu Barada dongeng dari leluhur ke leluhur ya. Tapi peninggalannya ada. Tapi kalau Prabu Brawijaya 5, saya tahu sendiri mata saya. Beliau itu setelah jengkar dari keraton Mojopahit, lalu moksa di Gunung Lawu.
saya kan sering dalang di Alas Ketonggo. Di Alas Ketonggo di sana itu juru kuncinya yang Lurah Darmo Darmojo. Itu dalam kerajaan Jogja. Mas Jati dalam yang tadi malam ditungguin eyangnya. Siapa yang? Yang Lawu. Mas Jati dalang mulai sore. Sedakap gini aja di depan di sebelah kota. Sampai matahari terbit itu baru pulang. Lah, saya memang ngelirik gitu waktu dulu. Ini ada orang kok ganteng, orang tua tapi ganteng, bersih, cerih gitu. Jadi ubul-ubulnya kayak film India gitu. Iya. Terus setelah itu matahari terbit, ini beber jubah terbang di sela-sela pohon jati. Saya masih belum berani cerita. Oke. Ini pengalaman pribadinya yang waktu Iya. dalang ya. Ya, Nah, saya kembali lagi tadi yang tentang pengalaman ketemu sama pertapa yang 300 tahun tadi. Itu ketemu fisik, bener-bener kayak saya ketemu yang jati gini, atau gimana? Atau misalnya dapat kelihatan sebentar, dapat suara terus tiba-tiba hilang atau bagaimana ya? jam 10 siang kira-kira ada orang ya kalau umur kira-kira ya sekitar 70-80 kalau umur ya. Orangnya tuh pakai kaos putih oblong biasa, ada sobeknya gitu ya, terus nun sewu Romo gigi monggo Pak monggo wonten napa Romo kersa nyimpen menika menapa menika pring naminipun pring petuk menika kuncinipun Gunung Semeru. Lah mangke Romo Jati lek Semeru wonten menapa badhe nyuwun dhateng pring menika ingkang leres mohon kepada Sang Maha Kuasa palilahnya untuk pring ini dayanya keluar saged. Oleh karena itu pada waktu Semeru meletus kemarin pedutnya itu abunya itu sudah sampai 14 kilo, saya mulai meditasi di sana. Meditasi memohonlah paling tidak berkurang. Iya. Terus itu. kaitannya sama yang pertapa 300 tahun itu maksudnya gimana ya? Jadi dia cerita kepada saya, ini diberikan dari sang pertapa yang di Semeru Selatan, pertamanya pada waktu sudah 300 tahun, gitu katanya, yang bilang beliau. Terus saya keluar, maksud saya itu mau saya kasih uang saku sidik-sidik gitu loh, enggak naik apa-apa, hilang orangnya, enggak ada, orangnya enggak ada. 2 kali saya peristiwa seperti itu. Yang satu ini, yang kedua kali lataan saya yang golden, 1000 golden itu. Okay. Oke, kembali lagi soal fenomena bencana yang sering muncul di penghujung tahun yang Jati. Kadang kita sebagai kadang kita bertanya-tanya sih, kenapa ya tiap akhir tahun selalu gitu. Apakah memang secara spiritual tuh ada siklus di mana energi bumi itu yang memang kayak melakukan semacam kayak pembersihan gitu, dan apakah kemudian ketika alam bergejolak itu sebenarnya sebagai tanda juga merespon perilakunya manusia yang sudah nggak karu-karuan gitu. Apalagi kan disusul yang Merapi ikut mulai bergejolak kayak gitu kan, orang jadi semua peramal muncul di mana-mana akhirnya. Gimana yang Jati? Ya mudah-mudahan Mas Hendra ini nanti apa yang saya sampaikan tidak benar ya, tapi mulai tahun 2006, 2007, 2027 nanti bumi alam, bumi, bulan, matahari itu sejajar begini. Sejajar. Sehingga gravitasi bumi itu semua itu tidak bisa nempel. Bahkan nanti mungkin ya listrik itu akan mati total. Coba kalau listrik mati total, TV tidak bisa lihat, radio tidak bisa nyetel, HP tidak bisa berjalan, kamera tidak ada gunanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kalau menurut saya bagaimana? Ya kembali menjadi orang Jawa. Pasrah, sabar, rilo, nerima, teman, jujur supaya berbudi luhur. Karena kalau sudah berbudi luhur, doyonya itu mandi, Mas. Mandi doyonya itu. Nah, ketika kemudian listrik itu mati, kalau dari pendalaman atau mungkin firasat yang Jati sendiri, itu yang menyebabkan pure karena alam, kehendak Tuhan,
atau memang ada yang sengaja ingin menciptakan situasi yang seperti itu gitu. Gimana? Kalau yang menciptakan tidak ada, ini murni dari kondisi alam. Oleh karena itu, karena saya yakin bahwa di dalam tubuh kehidupan kita itu bersinar Tuhan di dalam otak kita, ya kita mohon kepada Tuhan untuk minimal itu membuat rekayasa, mengantisipasi kegelapan tadi itu. Misalnya, sekarang ini saya sudah sedang mencoba percobaan, ada suatu alatnya itu banyak dibuang di tempat-tempat sampah. Apa itu? Itu loudspeaker, ya loudspeaker itu yang sudah dibuang, jebol tidak bisa begitu. Itu di plus minusnya diberi kumparan tembaga kira-kira sepanjang 40 cm kumparan gitu, lalu plus minusnya taruh di situ. Lalu di atasnya dikasih manit lagi, tek, terus dikasih tempatnya dop begini. Itu mulai 5 watt, 50 watt sampai 500 watt bisa nyala. Bisa nyala. Saya masih sedang mencoba, nanti kalau berhasil, paling enggak penggemar ngaji Roso ini saya Oke. kasih teorinya. Nah,